Saya tanya Bang Ciko yang justru melihat sebaliknya. Bang Ciko bagaimana dari PDIP dan mungkin Anda pribadi melihat soal ini memuluskannya, kayaknya karpet merahnya buat Kaisang agak dejavu gitu ya dengan peristiwa MK dan memuluskan Gibran gitu. Mas Ciko. Kalau kami dari PDI Perjuangan melihatnya ini adalah bagian dari sebuah pola ya, ada patternnya, ada patternnya. Ini udah jadi pattern ya? Udah jadi pattern, dari pattern dari keluarga tertentu yang menguasai menjadi pimpinan di negeri ini, ya kan, pattern untuk mengubah aturan-aturan untuk kepentingan keluarga tersebut. Ya, kalau kita bicara ada pattern pertama adalah ketika muncul wacana 3 periode, ya kan, yang disuarakan begitu banyak, akhirnya batal karena memang ada suara-suara sumbang dan ketika disurvei mungkin juga publik tidak menyetujui secara mayoritas. Kemudian juga ada putusan MK nomor 90 ya. Kami tidak mau menyentuh siapa yang mengajukan dan lain-lain, tapi kami melihat ada pattern, ada pola ya. Dan pola yang sama dilakukan di putusan MA ini. Dan kalau bicara soal anak muda, kenapa nggak sekaligus saja dibicarakan untuk 25 tahun misalnya gubernur, atau 21 tahun seperti pemilihan-pemilihan yang lain, atau 17 tahun ketika sudah punya KTP, ya kan, sudah boleh memilih dan sudah boleh dipilih. Kalau kita bicara anak muda, kenapa harus anak muda yang spesifik lahir tahun 94 tadi disampaikan oleh Yunarto dan juga saya sampaikan di beberapa acara televisi yang tanggal lahir dan bulan lahirnya itu sekitaran 3 bulanan lah gitu ya. Tetapi kembali lagi kalau kita mau bicara pelantikan itu pun belum ditentukan tanggalnya sampai hari ini. Nah ini yang kita tunggu-tunggu juga. Jadi bukankah nggak ada kepastian hukumnya tuh belum kalau ada pelantikannya juga belum tanggal pelantikan ya, kalau correct me if I'm wrong Om Ferry ya. Jadi ini kan aneh ya. Jadi kita tunggu-tunggu nih tanggal pelantikannya sesuai dengan ulang tahunnya siapa kan gitu ya. Tetapi kembali lagi, apakah ini memastikan bahwa Kaisang akan maju? Belum tentu. Belum tentu, itu kan bisa dilihat dari sini, dari hasil survei, ya kan, hasil dari testing the water. Pak Sufmi Dasko memposting Budi dan Kaisang, ya kan, gimana respon netizen, gimana komentar-komentar di bawah postingan IG itu, ya kan. Nah hal-hal ini sebut, jadi jangan juga ini nanti dijadikan senjata ketika Kaisang tidak mencalonkan, ya kan. Tapi kan bisa bicara, ya kan, mungkin karena hasil surveinya buruk, ya kan, mungkin juga respon dari masyarakat nggak positif, kan itu aja. Tapi kita melihat pola politik itu kan pola ya. Politik itu tidak ada yang tidak by design. Everything is by design, ya kan. Apakah Partai Garuda termasuk dari bagian konspirasi di sana? Polanya ada loh, di dua pola ini Partai Garuda ada loh. Partai Garuda yang paling tahu, ya kan. Tetapi tadi argumentasinya Mbak Yohana jujur saja memang cukup masuk akal. Memang banyak anak muda di situ. Tapi kalau bisa ditanya, anak muda yang lahir bulan September, Oktober, November, Desember lahir di tahun 94 ada berapa di Partai Garuda yang kira-kira ingin mencalonkan diri? Ini kan bisa kita cari ya. Bahkan menurut saya putusan MA ini lebih spesifik lagi, bisa kita duga, patut kita duga khusus untuk Kaisang, lebih spesifik dibandingkan putusan MK yang kata-katanya adalah di bawah 40 tahun bisa jadi kepala daerah, karena ada berapa puluh kepala daerah yang usianya ini udah diikat di pelantikannya, di bawah 40 tahun. Pelantikannya umur 30 gitu ya. Belum ada tanggalnya ini. Jadi menurut saya apakah putusan ini secara hukum legal dan lain-lain, mungkin rekan saya Bang Ferry saya sebelum ke Mbak Oki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.